Oke, teman-teman. Yang lagi flu absen di sini ya. Kwangchen lan WJ sayur ucok. Oke. Omikron SBB. Ayo konsumsi antangin. Aku udah beralih ke lain hati. Biasanya kayu putih, sekarang aku ganti ini. Bukan iklan ya guys ya. Baunya lebih bisa ditolerir oleh suami saya. Oke lah. Ritacin masuk angin, cepat sembuh yang lagi masuk angin ya, cepat sembuh yang lagi masuk angin. Yep, aku mau mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Hari ini market value-nya lumayan lebih lebih rame hari ini ya. Kita lihat ya IHSG yuk. Emiten apa tuh minyaknya? Dia belum IPO. Oke. Teman-teman perhatikan nih IHSG-nya hari ini menguat terbatas sih ya. Dia masih consolidating gitu. Dia ngebentuk inverse head and shoulders. Nah, terus ini masih nungguin sebenarnya meeting the Fed tanggal 1 dan 2 November ini. Cuman kayaknya nggak bakalan sampai ada koreksi yang gimana-gimana. Hari ini tadi tuh justru malah BCA dan Bank Mandiri tuh naik lagi. Yang belum naik sisa BBRI dan juga BBNI ya. Terus kalau dilihat sebenarnya ini patternnya nggak sempurna, tapi kayak ada pattern cup with handle gitu yang cakep banget sih guys ya. Jadi hold aja kalau misalkan punya ini. Mau trading pun juga nggak apa-apa. Ini area-area resisten BCA ya, area profit taking gitu boleh. Mau trading tapi jangan sampai hilang barang, jangan sampai jual semuanya. Nah ini juga BBRI kapan hari tuh udah bentuknya kayak bearish engulfing gitu ya. Jadi ini kayak anak kecil memeluk dari belakang, candle yang gede di sini. Nah tapi kenyataannya dia nggak jatuh nih, malah naik lagi. Terus ini candle kayak gini kecil di atas nih artinya apa sih sebenarnya tuh daya belinya udah mulai lemah gitu. Ya jadi di sini udah mulai pertarungan dengan tekanan jualnya tuh udah mulai lumayan. Tapi teman-teman ya kalau aku perhatikan seandainya dia turun pun turunnya juga cuman jangka pendek aja. Koreksi normal aja sampai mungkin sekitaran level 4.560-an. Jadi supportnya semakin hari semakin naik terus gitu. Terus kemudian kita akan lihat juga untuk saham BMRI. Hari ini breakout dari pattern flag-nya dia bakalan naik lagi. Besok juga bakalan naik lagi untuk BMRI. Bank Mandiri ya bakalan bisa naik sampai level 11.000. Jadi tadi siang tuh aku ada seminar bareng dengan Manulife ya. Di situ ada satu analisnya Pak Freddy yang ngejelasin bagus sekali Indonesia ini posisinya masih sangat bagus dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi nggak usah takut resesi. Dan bahkan ada kabar bagus loh dari Amerika. Amerika itu GDP-nya naik 2,6%. Which is sekarang udah meninggalkan masa resesi. Jadi kalau resesi itu pertumbuhan GDP negatif 2 kali berturut-turut, tapi sekarang Amerika pertumbuhan GDP-nya sudah positif meskipun cuma 2,6% ya. Jadi teman-teman sebenarnya resesi itu udah di Amerika udah lewat gitu. Nah terus kalau untuk saham perbankan gedenya masih ada potensi untuk naik. Jadi kalau misalkan ada koreksi-koreksi buat yang belum punya ya bolehlah beli buat simpan gitu ya. Meskipun harganya sekarang juga udah nggak murah lagi, valuasinya juga udah nggak murah lagi. Aku masih ngincer untuk saham perbankan yang konvensional yang belum banyak naik ya, seperti contohnya BNGA itu masih masuk watchlist kita. Nah terus ini banyak banget yang nanyain tentang Unilever. Pastinya nanti aku akan bahas saham-saham yang aktif juga hari ini dari sektor oil and gas, terus pulp and paper dan juga saham-saham lainnya. Tapi aku mau bahas dulu nih untuk saham Unilever yang jadi pertanyaan sejuta umat hari ini. Gaya ya sejuta, yang nonton aja cuma ribuan, sejuta umat. Oke ya, sekarang kita bahas Unilever.
Unilever turun ke area ini. Kalau kalian ngikutin seminar hari Sabtu ya, apa ya, morning briefing beberapa hari kemarin, kita antisipasi Unilever bakalan jatuh sampai supportnya 4.600 di garis yang kita gambar di sini gitu. Nah hari ini tadi Unilever ketahan di area terendah 4640, beda-beda tipis gitu. Terus volumenya gede banget dengan ekor yang kayak gini. Artinya apa sih? Kita lihat candle intraday-nya ya. Kita lihat chart intraday-nya Unilever gimana nih. Dia tuh sebenarnya tingginya di mana? Ya, tingginya di mana? Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini tingginya ternyata di akhir sesi dan tingginya masih hijau-hijau. Jadi kesimpulannya sebenarnya tadi ada yang collect juga, ada yang ngumpulin barang gitu. Nah ini juga ada sempat naik dikit. Kita lihat tadi ini dia turun tuh di pagi hari jam 9 langsung anjlok. Terus kemudian sekitaran jam 9 sampai setengah 10-an itu ada transaksi, ada naik dikit, terus kemudian dia turun lagi, Unilever. Jadi sebenarnya kesimpulannya di bawah sini ini banyak yang ngumpulin juga, dapat barang murah gitu. Nah kalau diperhatikan volumenya pas jatuh kemarin, ini ARB pertama volumenya tuh kecil. Hari ini hari kedua volumenya tinggi banget. Tapi setelah kita lihat volumenya si Unilever ini di intraday chart, dia itu naik. Dia itu tingginya pas lagi harga ini lagi ada fluktuasi naik. Kesimpulannya sebenarnya volume tinggi di sini di hari ini tuh sebenarnya ada akumulasi gitu. Oke. Disclaimer guys ya. Jadi tadi kita ada ambil untuk trading juga, untuk trading jangka pendek. Oke. Terus kemudian sekarang suaranya terputus-putus. Lancar nggak suaranya? Ya, tadi Mtrade baru masuk untuk trading aja, jadi belum untuk investasinya. Besok ARB lagi ya, tinggal cut loss. Oke, suara lancar ya, aman ya. Oke, terus kita mau lihat untuk saham Arto. Ya, hari ini naik 5,8%. Beberapa hari kemarin kita lihat Arto tuh udah mulai ada tanda akumulasi, ada tanda reversal. Kabarnya gimana Arto yang udah turun banyak banget? Nih, dia udah turun lumayan signifikan. Terus tanggal 18-19 Oktober tuh naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini untuk saham Arto. Ini kayaknya ada tanda akumulasi deh, cuman kita belum buy on weakness, belum ya, bisa di watch juga sih untuk Arto karena udah mulai konvergen untuk volumenya dan juga harganya, tapi kita belum masuk. Terus kemudian saham-saham oil and gas hari ini ada banyak yang breakout, tapi boleh nggak sih dibeli? Suaranya agak sedikit serak, mau batuk flu kayaknya, kata GJE 5000. Bukan batuk serak lagi. Sabtu kemarin aku bolos cuantastik karena suaraku Sabtu kemarin hilang sama sekali. Jadi sekarang serak-serak seksi. Oke. Arto bisa gocap nggak? Kayaknya nggak deh. Mtrade ada beli Unilever nggak sih tadi? Kayaknya ada deh. Let me check ya. Let me check. Ya belum, masih wait and see berarti. Masih wait and see ya. Masuk watchlist. Oke, sekarang kita lihat Elsa ya. Suaranya resesi. Jangan dong. Masa resesi? Unilever nggak ada trading ya, berarti masih masuk watchlist. Sorry, aku lupa. Elnusa. Yep, Elnusa hari ini breakout dari resisten yang lumayan, cuman kita masuknya di Akra tadi ya, karena di sini udah naiknya lumayan signifikan. Kalau kita hitung dari level terendahnya di 19 Oktober tuh udah 1 2 3 4 5 6, meskipun merah ini juga ditutup lebih tinggi dari sebelumnya. 7 8. Ini hari ke-9 naik.
ya. Jadi hari ke-9 naiknya volume tinggi. Elsa ini path-nya bakalan kayak gini, bisa sampai ke 340 dulu baru kemudian naik lagi. Intinya dia masih bullish. Tadi kita ada entry di Accra, buy breakout juga di Accra, dengan pertimbangan dia baru aja breakout dari sideways-nya. Jadi baru 1 2 3 4 gitu, nggak sampai yang hari ke-9. Oke, terus kita mau ke ESA. Ya, ESA ya, kita ada buy on weakness. Tadi pertimbangannya dia mantul beberapa kali kena MA 200, terus hari ini naik volume tinggi. Jadi daripada ngejar Mbak Elsa, kita ngejar kita trading di ESA aja. Resisten 1 1140, resisten 2 1230. Jadi upside-nya masih lumayan. Terus kita ke Pegas sekarang. Aduh. Kita ke Pegas ya. Pegasnya kena resisten juga, bisa breakout sih, tapi kayaknya kalau dikejar agak-agak nggak worth it. Aku lebih suka saham yang baru breakout dari konsolidasinya. Oke, selain Pegas, kita mau lihat Medco juga deh. Udah uptrend banget ya, bisa lanjut naik lagi sih untuk Medco-nya. Cuman kita lebih prefer untuk kita prefer di Accra. Accra-nya baru breakout tadi. Accra tuh sebenarnya dia lebih ke distribusi, cuman gerakannya mirip-mirip gitu. Hari ini market value-nya 14,17 triliun, terus net buy-nya udah mulai gede nih di market 916,74 miliar. Asing borong BCA 206 miliar, BRI 138,2 miliar, Adaro 90,6 miliar, Pegas 76,8 miliar, PTBA 59,5 miliar. Kita sekarang mau lihat PTBA yuk. Kita lihat PTBA ya. Tadi BNGA udah di depan. Sekilas sih. Ya, PTBA ini kita bahas beberapa hari kemarin. Dia ketahan MA 200-nya tuh rapi banget di sini. Dan hari ini udah mulai breakout. Dia breakout dari satu resisten kecilnya di 3860 di sini. Jadi kita buy dan upside-nya bisa sampai ke level 4130 tuh masih ada 5%, bahkan bisa sampai 10%-an kira-kira di situ ya. Disclaimer on juga guys. Terus masa putus-putus? Oke, terus kita lihat laporan keuangan beberapa emiten. Sebelumnya update PMI manufaktur China dulu ya. Ini turun di angka 49,2 nih. Dia agak-agak terkontraksi ya. Jadi Indonesia masih lebih bagus. Kalau kalian nanya ya,
ini bakalan masih masuk ke Indonesia nggak sih? Investor asing masih bakalan masuk ke Indonesia, masih cukup oke Indonesia. Jadi Indonesia sendiri forecastnya untuk PMI itu di angka 53 ya, previousnya 53,7, turun dikit sih, tapi masih di atas angka 50, sedangkan China itu di bawah itu. Ada update laporan keuangan beberapa emiten. Yang pertama Saratoga ini keuntungannya turun ya, jadi turun dia. Laba bersih dia itu turun 49,25%. Kita lihat Saratoga. Ngelek ya? Ngelek nggak sih? Ya, ini Saratoga masih sideways aja. Resisten terdekat itu ada di 2620. Jadi dia bergerak dalam range 2340 sampai 2620. Ya, jangka pendeknya dia masih sideways. Cuman laporan keuangannya tuh turun. Tapi sebenarnya turunnya tuh lumayan wajar ya Saratoga ini. Kenapa? Karena beberapa saham di dalam portfolionya Saratoga ini secara year to date ini masih ditutup merah. Contohnya ada MDKA, MPMX, dan juga Tebik ini masih ditutup merah. Jadi nanti akhir tahun mungkin bisa berubah gitu ya. Tapi meskipun begitu, NAV Saratoga itu dia bertumbuh 42% year on year. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan sebenarnya strategi investasi dari Saratoga tuh cukup bagus gitu ya. Nah, meskipun year on year-nya Saratoga ini turun laba bersihnya, tapi secara kuartalan dia justru naik tajam. Khususnya di kuartal 3 2022 itu laba bersihnya tuh naik sekitaran 3,8 triliun, dari sebelumnya tuh rugi 253 miliar di kuartal 2 2022 gitu. Nah, terus dia dapat pendapatan dari mana? Dia dapat pendapatan 1,4 triliun tuh naik 58% didapat dari Adaro, Tebik, dan MPMX. Nah, Adaro sendiri kan dia diuntungin ya sektor batubara. Jadi sebenarnya dia diuntungin dari Adaro, cuman kelihatannya baru per kuartal gitu. Kalau dibandingkan year on year malah turun. Oke, terus bagusnya lagi di bulan ke-9 kemarin, Saratoga tuh dia udah bisa ngurangin utangnya 29% secara tahunan. Sebelumnya utangnya 2,4 triliun di bulan ke-6 ya, bulan 9 tuh dia udah kurangin utangnya sampai jadi 1,7 triliun aja, dari 2,4 jadi 1,7. Jadi itu bagus. Kita masih buat Saratoga dan secara fundamental juga masih menarik gitu. Liquidity-nya juga cash-nya lumayan gede, sekitaran 1,1 triliun, dan NAV-nya ini masih diskon. Saat ini Saratoga itu NAV-nya dihargai dengan diskon 43,62%. Dari NAV per share-nya di harga yang sekitaran, waktu itu harganya 4460, berarti sekarang udah turun lah ya, udah sekitaran mungkin 20-an persen ya, tapi masih diskon sih NAV-nya. Oke, bentar. Kita lihat teknikalnya lagi ya. Ralat teman-teman, jadi NAV per share-nya tuh harganya 4460 per saham, sedangkan saat ini harga sahamnya tuh masih 2620. Jadi masih diskon 43,62%. Bener, diskonnya segitu. Oke. Sekarang kita lihat untuk teknikalnya. Kalau mau beli Saratoga, tunggu deket area 2340 aja. Ya, jadi valuasinya masih diskon. Terus kemudian secara kuartalan dia juga masih bagus. Nah, ini yang teman-teman sering tanyain, saham berikutnya adalah ASES atau S Hardware nih. S Hardware yang kapan hari banyak turun terus nih, secara teknikal S Hardware-nya banyak turun terus. Terus ini udah mulai naik. Dan dia mulai sideways gitu. S Hardware support di 545 ya jangka pendeknya. Jangka panjang teman-teman boleh nih kalau mulai mau nabung dikit untuk S Hardware-nya. Dia secara laporan keuangannya keren banget. Secara
kuartalan labanya naik 22%, padahal pendapatannya tuh turun 5,6%. Tapi secara tahunan pendapatan dia naik cuma 22%. Laba bersihnya naik 138% secara tahunan. Nah, jadi secara fundamental S Hardware ini bagus. Coach S Hardware nanti kita undang ya. Oke. Jadi pertumbuhan pendapatan kuartalan ini kemarin sempat turun sedikit karena pelemahan penjualan karena adanya same store sales growth gitu. Jadi cuma tumbuh 1,8% aja di bawah guidance perusahaan 5% ya, karena pelemahan daya beli masyarakat dikit dan persaingan ketat sama Mr. DIY, kompetitor online-nya seperti Tokopedia dan yang lain-lain. Nah, laba bersihnya masih cukup oke. Kalau tahunan naiknya cukup oke. Kenapa tahunan naiknya lumayan tinggi? Karena dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021 kemarin gitu ya. Oke. Kenapa Ases dibahas terus? Investor banyak rugi. Yang rugi kan yang beli di atas, yang beli di bawah kan nggak rugi. Untung rugi semuanya bersifat subjektif. Dibahas karena lagi keluar laporan keuangan. Kalau pas ada Coach William dibahas, ya itu salah netizen karena diasosiasikan dengan Aces. Salah ngomong dulu, salah eja. Anyway, sekarang kita bahas RALS. Masih dari sektor retail. RALS secara kebalikannya sama S Hardware nih ya. Kalau S Hardware kemarin secara kuartalan itu ada naik sekitaran 22,9% labanya. Kalau RALS ini secara kuartalan dia malah turun loh. Dia turun 95% laba bersihnya. Ya, tapi secara tahunan naik banget gitu. Jadi kalau secara kuartalan pendapatan RALS itu turun 56%, cuannya turun 95%, tapi secara tahunan pendapatan dia tuh naik 2 kali lipat dibandingkan dengan September tahun lalu. Terus dulu rugi, dulu kan pandemi ya, rugi 35 miliar. Sekarang jadi untung 12 miliar. Jadi sebenarnya ya masih cukup oke kalau secara jangka panjang. Nah, jangka pendeknya agak-agak melemah ini RALS. Kenapa? Karena peak seasonnya di kuartal kedua kemarin tuh dapat momentum lebaran. Dan sekarang momentum lebarannya tuh hilang gitu. Paling nanti tahun baru, akhir tahun itu dapat momentum lagi Nataru gitu. Cuman kayaknya Nataru ini nggak akan seheboh lebaran ya. Nah, untuk RALS sendiri gimana teknikalnya? Kita coba lihat teknikalnya RALS. Yuk belanja, udah akhir tahun katanya. Belanja apa? Belanja baju atau belanja saham? Technicalnya aku masih lebih suka S Hardware, surprisingly. Kenapa? Karena aku nggak terlalu suka saham yang ada ekor-ekornya banyak kayak gini. Ini sering ngeprank kalau untuk buat trading jangka pendeknya, tapi untuk untuk fundamental buat investing cukup oke kok. Nataru temannya Nobita. Oke, sekarang saham kesukaan geng Bali. Apa tuh coba? Aku mau bahas semen Batu Raja. Laporan keuangannya Batu Raja ini dia naik 159,68% laba bersihnya. Tapi teknikalnya belum ya guys ya. Teknikalnya belum ya, jadi ini teknikalnya dia naik tapi volumenya kecil gitu, jadi kita masih wait and see. Wah, aku mau ini deh, mau spekulatif invest buat setahun ke depan, karena ini kan udah ada tanda-tanda dia labanya bagus, terus kemudian nanti batubara harganya bisa turun, dia pasti lebih bagus gitu, mungkin ada asumsi begitu ya. Ya silahkan aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi pendapatan dia tuh cuman naik 8,72% secara tahunan, tapi secara secara labanya tahunannya itu naik 159,68%. Nah, kenapa? Karena kenaikan dari pendapatan
dari harga semen yang naik dan juga demand-nya sendiri juga naik gitu. Tapi sebenarnya pendapatan naik dikit doang. Laba bersihnya makin gede itu karena ada efisiensi beban keuangan turun 10% year on year. Jadi beban keuangannya turun 10% doang tapi labanya bisa jadi banyak gitu ya. Kita coba oprek besok di morning briefing ya. Jadi oke, itu dia untuk SMBR. Rera Harbert ugal-ugalan hari ini ya, ditunggu koreksi normalnya aja ya. Sayang sekali untuk Bird ini, dia punya bid offer tuh nggak begitu tebel gitu. Jadi kita mau rekom juga gimana juga tuh ya. Jadi likuiditasnya yang agak-agak kurang tebel gitu loh. Sebenarnya chartnya menarik, fundamentalnya menarik, dari rugi jadi cuan banyak. Cuman secara likuiditas, faktor ketiga setelah fundamental teknikal adalah likuiditas. Bid offernya tipis-tipis, mini-mini gitu. Jadi kalau kita rekom, wah bisa langsung naik nih, kalau dijual bisa langsung turun, dan itu agak kurang oke resikonya. Sekarang kita mau lihat NISP. Bang NISP, laporan keuangannya juga udah keluar. Ini laba bersihnya naik nggak begitu banyak sih, cuman 25% year on year. Technicalnya dia lagi mau koreksi normal ya, jadi kayak BNGA juga mau koreksi normal. Kalau mau beli better nunggu diskon di 735 atau level 705. Di level-level ini ya lumayan diskonnya. Oke, aku mau nambahin update dari sektor retail nih. Tadi kelupaan, Mitra Adi Perkasa atau MAPI ya, dia pendapatannya secara kuartalan tuh nggak tumbuh, jadi malah minus 0,6% ya, karena kemarin kuartal kedua tuh kedorong lebaran. Sebenarnya yang kuartal 2 tuh agak anomali kemarin karena lebaran gitu loh. Tapi secara tahunan dibandingkan low base tahun lalu di kuartal ketiga sama periode yang sama, sampai sekarang tuh pendapatannya dia naik 2 kali lipat, 123%. Dan aku selalu ngeliat yang tahunan kalau buat jangka panjang gitu. Terus laba bersihnya tuh sekarang 465 miliar. Ya sih, kalau secara kuartalan dibandingkan bulan Juni kemarin tuh memang turun gitu loh, 10%. Tapi kalau dibandingin tahun lalu, tahu nggak tahun lalu tuh Mitra Adi Perkasa tuh rugi 355 miliar, sekarang jadi cuan 465 miliar. Kalau kemarin kita belajar dari Bluebird, hari ini kita belajar dari MAPI dan juga dari RALS, bahwa hidup tuh nggak selamanya di bawah dan hidup juga nggak selamanya di atas gitu loh. Jadi ada roda kehidupan. Jadi teman-teman, kalau bisnismu lagi lesu, lagi di bawah, tenang aja sambil mikir inovasi, kurang-kurangin biaya juga nggak apa-apa, efisiensi, dan percaya ke depan akan lebih baik kalau ada inovasi ya. Oke, terus kita lihat teknikalnya Mitra Adi Perkasa gimana. Dia yang udah ngegas duluan, jadi buat yang telat untuk beli retail, kita mulai watch untuk ACES dan juga untuk RALS-nya buat investasi jangka panjangnya, dan pastinya juga buat trading ada potensi untuk membaik juga gitu ya. Nah, untuk Mitra Adi Perkasa dia range geraknya 1135 sampai sekitaran level 1260. Dalam range ini ada kemungkinan dia breakout dari 1260 1265. Kalau breakout bisa buat trading jangka pendek maupun jangka menengah. Sedangkan untuk yang investingnya better lebih ke ACES atau ke RALS aja yang masih di bawah. Jangan lupa teman-teman klik tombol share di kanan bawah buat teman-teman kamu supaya mereka juga tercerahkan dari Instagram Live malam hari ini. Aku mau update satu saham yang lagi uptrend, lagi trennya bagus. Cuman dia saham ini tipe yang kalem-kalem, tipe yang alus-alus, melo-melo kalau geraknya itu ya. Kalau dia manusia tuh geraknya tuh kayak melo-melo, pelan-pelan gitu. Alon-alon tapi steady. Apa tuh? Kalbe Pharma. Kalbe Pharma saat ini trennya masih cukup bagus, masih tren naik, dan kemudian dia berpotensi untuk menuju sampai resisten yang berikutnya di level 2200 itu merupakan target dari pattern flag-nya dia.
ya. Nah, kemudian untuk Kalbe Pharma ini, sorry ya, oke. Kalbe Pharma saat ini dia pendapatannya naik 10,9% tahunan dan laba bersihnya naik 7,47% aja gitu. Ya, dia mau COVID, mau kondisi pandemi maupun nggak pandemi, dia masih oke gitu. Ya, jadi masih cukup oke. Kayaknya nggak terlalu ngefek, after pandemi juga nggak terlalu ngefek ya. Produknya dia juga bukan cuman obat-obatan, tapi ada banyak consumer good juga gitu. Update laporan keuangan, apalagi ya ini ya. Sementara itu dulu deh teman-teman. Selengkapnya untuk update laporan keuangan besok kita bahas lagi. Terus Unilever tadi udah dibahas ya, udah deket support. Kita ada potensi untuk buy on weakness, ternyata belum dibeli tadi ya, tapi potensi untuk buy on weakness kita watch gitu. Terus kita lagi nge-watch juga saham-saham yang udah turun banyak, kayak Gudang Garam, HMSP lagi retrace nih. HMSP-nya dia lagi retrace di area-area dekat support gitu. Hari ini tadi ngekor panjang ya, jadi kita nge-watch untuk HMSP GGRM-nya gitu. Terus ada satu perbankan digital juga, tapi karena resiko fluktuasi lumayan tinggi, besok dibahas di morning briefing aja untuk perbankan digitalnya. Oke, Saratoga tadi aku udah bahas untuk laporan keuangannya, ada positif negatifnya gitu. Jadi memang laba bersihnya dia turun, tapi karena emiten-emiten yang dia hold itu masih merah, akhir tahun bisa berpotensi untuk menguat. Tapi NAV-nya bagus gitu ya. NAV-nya tuh NAV per share-nya di 4460 per saham, sedangkan sekarang Saratoga di harga 2460, jadi masih ada diskon sekitaran 43,62%. Aku udah bahas tadi. CPO Property kita masih watch ya. CPO Property masih watch. Terus Harum juga kita masih watch. Kita ke CPO yuk, ke Aali. Konsolidasi normal wait and see aja, ini tanda bagus kok ya, masih oke. Untuk CPO dia berpotensi bentuk pattern inverse head and shoulder. CPO langsung meneh, sabar. Oke ya, sabar ya. MPPA, ada yang nanya MPPA ready to tusan. Mari kita lihat. Ntar dulu deh MPPA. Ya kalau mau trading jangka pendek aja. Aku belum tertarik buat dia jangka menengah untuk MPPA-nya. LSIP kita lihat. LSIP-nya oke kok hari ini. Tadi kita ada entry. Ini patternnya mirip banget kayak Aali ya. Jadi ini dia hari ini tuh sebenarnya basically dia lagi ngebentuk higher low. Ini low pertama, ini low kedua gitu. Nggak kelihatan karena mepet candle merah kemarin. Bisa sampai ke 1180 jangka pendek gitu. Oke. MPLPL lebih bagus daripada MPPA. Enggak, sama aja. Ada yang nanya ASII. Jangan lupa teman-teman belajar value investing di workshop value investing, karena tahun depan kemungkinan saham-saham value investingnya udah jarang banget, dan kita baru pertama kali ini bikin workshop value investing. Aku juga ngajar di situ dan bareng dengan tim coach M-Trade juga, dan kita kasih tahu untuk peluang-peluangnya apa aja.
bukan cuman yang blue chip tapi second linernya juga gitu ya. Nah, untuk ASII dia berpotensi untuk membentuk higher low juga di sini. Jadi potensial. Jadi teman-teman jangan takut dengan resesi karena kalau takut resesi nanti malah kehilangan peluang. Karena sebenarnya sekarang view saya sampai akhir tahun marketnya bullish. Wish, berani amat katanya resesi kok malah ngomong market bullish. Ya kita ngelihat dari data result laporan keuangan banyak yang lebih bagus daripada tahun lalu. Meskipun kalau dibandingin dengan kuartal sebelumnya tuh beberapa lebih rendah, termasuk yang terdampak lebaran kemarin gitu. Cuman kalau dibandingin tahun lalu itu jauh banyak yang membaik lah ya so far. Oke, jadi sampai akhir tahun mulai memasuki November besok sampai Desember kita melihat pasar saham di Indonesia lumayan bagus. Disclaimer juga ya, selalu sedia cash apapun kondisinya. Sekarang kita mau bahas tentang hilirisasi. Jadi hilirisasi ini menarik banget. Kenapa aku angkat tema hilirisasi ini bareng dengan Coach William? Karena aku ngelihat hilirisasi ini bakal menjadi satu hal yang sangat mensupport Indonesia, dimana negara lain tuh Indonesia tuh nggak bakalan ekspor untuk bahan mentah, dan negara lain kalau mau mau bangun misalkan ya mau mengolah bahan mentahnya Indonesia, itu pabriknya harus di Indonesia dan cuannya bagi-bagi sama Indonesia. Jadi ini sangat bagus sekali. Bingung mis, modal 8 juta masuk emiten apa ya? Beliin BRI aja, diemin tidur. Oke, sekarang kita invite Coach William. Michael Bemain bilang pokoknya kalau diisukan resesi market malah bullish kuat. Sedangkan kebalikannya, kalau beritanya bagus-bagus terus kita harus justru waspada. Kebalikannya gitu, dulu aku ngalamin di 2007 gitu. Oke Will, kita langsung aja bahas tentang hilirisasi yuk. Apa sih bagusnya hilirisasi di Indonesia ini? Yang tadi aku udah bahas dikit gitu. Jadi potensinya ke depan tuh gimana? Oke. Jadi begini ya teman-teman. Jadi hilirisasi ini kan salah satu potensi yang lagi dikembangkan oleh pemerintah, di mana kalau teman-teman perhatikan Indonesia ini bakal dijadikan salah satu basis dari ekosistem mobil listrik gitu ya. Makanya kemarin kan pemerintah sangat keras sekali melarang ekspor dari nikel, sehingga membuat banyak sekali investor ingin membuka pabrik-pabriknya di Indonesia. Jadi itulah yang ingin dikembangkan ya, bagaimana membuat hilirisasi mulai dari bahan baku, pembuatan mobil sampai mobil listriknya sendiri, semua akan ada di Indonesia. Ya bahkan target pemerintah cukup jelas gitu ya, pengen menjadikan Indonesia sebagai raja dari ekosistem mobil listrik gitu ya. Jadi ini ya aku setuju sama Miss Ellen ya, ini sangat bagus sekali kalau kita bicara jangka panjang. Kenapa? Karena tentu dengan potensi mobil listrik yang akan terus dikembangkan, itu value-nya akan sangat berdampak besar sekali buat ekonomi Indonesia. Nah, kenapa kita bisa berani bilang value-nya besar sekali? Karena kita melihat ya teman-teman ya, ekspor nikel tahun 2019 itu masih sekitar 50 triliun value-nya. Nah, di tahun 2021 kemarin itu meningkat 2.300%, jadi sekitar 400-600 triliun nilai ekspornya sendiri gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa memang Indonesia secara perlahan mulai mendapatkan benefit dari adanya hilirisasi dari nikel tadi ya, hilirisasi dari EV electric vehicle yang akan terus dikembangkan ke depannya gitu. Jadi ya kita lihat ini akan jadi salah satu peluang bagi emiten-emiten yang related dengan hilirisasi ini ya. Kita bisa bilang seperti kayak Antam, Inco, lalu kita juga bisa relate juga sama beberapa emiten otomotif yang bakal terlibat dan sebagainya gitu. Jadi kita yakin ini salah satu prospek yang sangat bagus sekali buat masa depan di Indonesia seperti gitu misalnya. Ngomongin hilirisasi loh, kok nanyanya Aces? Waduh. Aces sudah tak bahas tadi teman-teman ya. Jadi buat investasi jangka panjang sekarang udah cukup bagus dan result laporan keuangannya juga oke. Silakan kalau mau nyicil beli buat long term investing. Oke, terus kemudian bicara tentang hilirisasi, kita mau lihat saham-saham metals. Inco-nya masih sideways, kita masih watch aja nih untuk Inco. Terus kemudian Antam,
Anta masih sideways juga, kita masih watch aja, kita masih lebih tertarik untuk CPO saat ini dalam jangka pendek. Jadi bicara tentang hilirisasi itu kita nggak bisa ngelihat secara langsung tertuang dalam harga sahamnya. Ini adalah proyek jangka panjang sekali. Nah, tapi kenapa saya angkat tema hilirisasi buat ngobrol bareng dengan Coach William malam hari ini? Karena sebenarnya saya pengen kasih tahu aja buat teman-teman semuanya di sini yang takut kondisi Indonesia, takut ini itu. Indonesia tuh sangat kuat ya saat ini, untuk kondisi saat ini sangat bagus. Dan kalau misalkan harga komoditas batu bara turun pun, Indonesia tuh masih masih terdukung, tersokong oleh hilirisasi ini ya. Jadi ini satu hal yang sangat bagus gitu. Oke, jadi kira-kira itu aja sih teman-teman, update dari aku dan Coach William malam hari ini. Jangan lupa join workshop Zero to Hero Value Investing and Opportunity in Crisis. Sebenarnya udah nggak krisis lagi ya, aku ganti judul aja ya, opportunity pada saat endemi kali ya. Tapi saham-sahamnya masih banyak yang murah. Di 12 November langsung aja teman-teman ke mtrade.id/workshop ya. Kita ini macan Asia katanya. Jangan berlebihan euforia juga. Cuman aku mau kasih tahu teman-teman ya, kalian jangan ketakutan resesi. Udah nggak zamannya lagi takut dengan resesi. Uang resesi udah lewat di Amerika dan Indonesia juga situasinya bagus. Nanti saya bikinin video YouTube lagi besok ya. Aku coba syuting dan bikin video YouTube, kita akan bahas tentang hilirisasi juga ke depan gimana. Salam profit. Thank you Coach William. Selamat malam. Thank you semua malam. Indonesia ngeri katanya M. Ardian Syahiski. Jika Singapura dan China krisis, ya nggak sih? Udah nggak usah dipikir-pikir deh, lihat numbers aja ya. Jadi di YouTube kemarin, YouTube resesi, aku udah tulis numbers banyak. Kita akan update lagi YouTube-nya nanti dengan numbers yang lebih baru lagi, yang bikin kamu lebih damai sejahtera. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Salam profit, bye.